Baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa sebelum kita di dalam acara kita pada pagi hari ini, kita melaksanakan acara beranda di mana akan diisi oleh saudara kita, guru kita, Profesor Dr. Insinyur Agus Pakpahan. Kita hantarkan terlebih dahulu saudara kita yang harus segera meninggalkan forum ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya, dan semoga Allah jauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan Alhamdulillah sudah hadir tamu kita, guru kita, narasumber kita, Profesor Dr. Insinyur Agus Pakpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah, Prof. Ya. Selamat datang, Prof, di forum NBO, Prof, di forum berada NBO. Dan pada pagi hari ini, insya Allah masih bersama-sama kita, Prof. Ada 436 orang peserta. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Pak Mehmet Gunawan, melalui ikhtiar beliau, kehadiran Prof. Agus pada pagi hari ini, sehingga saya ingin menyapa pula kepada Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mehmet. Mohon berkenan dapat mengunmute-kan audionya, Pak Mehmet. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bahwa terutama di dalam menelusuri surah An-Nahl ini, Prof. Agus, bahwa betapa ketika kita menelusuri bagian-bagian pertama di dalam surah ini, Allah menggugah kita untuk mentadaburi ayat-ayat ini. Namun kadangkala kita merasa benar bahwa sangat terbatas ilmu kita di dalam mengupas, memahami ayat ini. Namun hal ini kami syukuri juga, Prof. Agus, bahwa dengan keberadaan seperti inilah maka kita, Allah izinkan mengundang para sahabat dan tokoh kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini, sebagaimana kita dapati bahwa dalam awal surah An-Nahl itu banyak sekali mengupas tidak hanya mengenai langit dan bumi, mengenai lautan, tapi juga Allah sampaikan mengenai tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, binatang-binatang. Dan sehingga pada hari itu saya berbicara dengan Pak Mehmet, rasanya alangkah indahnya dalam forum ini kalau Pak Mehmet, saya bilang itu bisa menjelaskan segala sesuatu terkait dengan masalah pertanian ataupun tanaman ini. Nah, namun Pak Mehmet kemudian, Pak Sardin, saya memiliki seorang sahabat dan beliau insya Allah sangat pantas untuk isi forum ini. Dan beliau adalah Profesor Agus Pakpahan. Nah, beliau sudah mengirimkan, Bapak Ibu sekalian, CV yang untuk dapat saya sampaikan. Namun akan lebih indah kalau saatnya kita mendengar Pak Mehmet bercerita siapa sesungguhnya sosok Profesor Agus Pakpahan ini. Kepada Pak Mehmet kami persilakan. Baik, Pak Hasan, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau saya cerita Pak Agus Pakpahan itu udah seperti adik sendiri, Pak Hasan. Saya tahu betul bagaimana sejak masih mudanya, karena beliau adalah adik kelas saya agak jauh. Beliau mengambil jurusan di Fakultas Kehutanan, sementara saya di Pertanian. Jadi dengan beliau saya sangat dekat, bahkan dengan keluarganya juga di Sumedang. Kalau cerita profil Pak Agus Pakpahan, saya kira ini sangat lengkap, Pak, karena Pak Agus Pakpahan itu sangat paham mulai masalah-masalah mendasar di pedesaan sampai perkotaan, kemudian ilmunya juga tidak hanya dari kehutanan yang dulu malah jurusan hama ya, kemudian ngambil ekonomi pertanian di Michigan ya, University of Michigan, dan kemudian juga sangat berani mengambil ekonomi murni itu, yang semua orang itu ketakutan ya, tetapi beliau akhirnya bisa lewat dari situ dengan baik ya. Sekarang ini juga sangat memahami masalah-masalah lingkungan, kemudian institutional economics ya, kemudian juga masalah-masalah sosial. Saya melihat banyak buku yang sudah beliau terbitkan ya, dan itu bukan buku yang ringan untuk dibaca, saya kira sangat padat dan kemudian perlu dibaca oleh orang-orang yang ingin
melihat kehidupan dan kemudian masalah-masalah institusi dan sebagainya. Dari segi jabatan yang beliau pegang, tidak hanya tekun di bidang penelitian, karena sama-sama dulu di penelitian dengan saya juga, tapi kemudian merambah ke kegiatan di Bappenas, ya. Kalau tidak salah di Biro Pertanian ya Pak Agus ya, kemudian sebagai dirjen di waktu itu masih di Kementerian Kehutanan, kemudian sebagai dirjen juga di Kementerian Pertanian dan sebagai deputi di Menek BUMN. Jadi mungkin pada saat Pak Hasanuddin di Aceh itu ya, pupuk Aceh, Pak Agus sedang ada di deputi di BUMN itu. Benar. Ya, ya. Ini Pak Agus Pakpahan ini marganya Pakpahan, Pak. Tapi kalau bahasa Sundanya itu sastrawan Sunda itu. Luar biasa itu. Jadi saya kira sangat paripurna ya, banyak sekali yang beliau tahu dan kegiatan membacanya luar biasa. Sampai sekarang banyak sekali diskusi-diskusi dan hasil-hasil bacaannya itu juga menjadi bahan untuk diskusi selain menulis ya. Itu saya kira satu kegiatan yang saling berhubungan, membaca dengan menulis. Kalau diceritakan terlalu banyak Pak Hasan, tapi saya kira itu inti-intinya yang bisa saya ingat. Terima kasih Pak Hasan. Selamat datang Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Mehmet. Dan beda ya Bapak dan Ibu kalau seandainya seorang menjelaskan sahabatnya ya, tentunya kan terasa sekali nuansa silaturahim antara Pak Mehmet dengan Prof. Agus. Nah, ada tambahan kepada Bapak dan Ibu, CV beliau sudah saya kirimkan, bisa dilihat secara lebih detail. Dan beliau menambahkan bahwa sekarang ini beliau mendapat juga amanah baru sebagai Ketua Dewan Palimbangan Keraton Sumedang Larang dan anggota Dewan Kebudayaan Sumedang. Luar biasa. Dan beliau adalah inovator rice brand sebagai pangan obat alami. Nah, baiklah Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk sharing kepada kita semuanya, kepada Prof. Agus. Kami persilakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Hasan ini, kepada Pak Mehmet senior saya, yang telah memberikan kesempatan untuk bersilaturahim melalui forum ini. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang belum kenal, salam kenal. Saya sekarang bertemu dengan Bapak-Bapak dari kaki Gunung Tampomas ini langsung, dari Sumedang. Baiklah, sewaktu saya mendapatkan topik mengenai pertanian, tetapi kemudian saya mendapatkan informasi forum yang akan kita saling berjumpa lewat virtual ini sangat beraneka ragam, maka saya mencoba mengambil tema yang umum, tetapi basic, ya, supaya bisa mengena ke semuanya, saya pikir. Nah, nanti yang umum ini ya akan saya tarik ke dimensi pragmatis, dimensi praktek, karena surat An-Nahl di sini mengenai lebah, maka nanti dalam akhir diskusi kita akan saya bawa ke masalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang kita perhatikan, yaitu lalat. Masya Allah. Ya. Lalat menjadi sumber kehidupan kita. Itu nanti di akhir akan saya sana. Nah, oleh karena itu, mohon izin saya sharing screen. Kita mulai dari yang umum dulu untuk masuk ke yang khusus spesifik mengenai lalat. Ya. Sharing Pak Ustadz. Bisa dilihat? Bisa Prof. Oke. Saya coba untuk melalui sharing ini. Kalau boleh dibesarkan. Saya dibesarkan sebentar dari ini kok menunya. Yang sebelah kanan ditutup saja, Prof.
Ya, ya. Yang tunggu. Apa nggak kelihatan? Bisa dibantu dari sana aja? Atau Ibu Ani aja bantu, Bu Ani. Oke, mangga. Ya, silakan Ibu Ani. Saya stop share dari sini ya. Ya, harus Ya. bisa dulu ya. Ya, silakan Bu Ani. Ya. Silakan Bu Ani. Saya mohon bantuan kurang ini nih. Oke. Sebentar. Ini Sudah kelihatan, Dr. Ani Iriani terbiasa juga, Prof, nggak ada masalah. Prof. Beliau sebagai satu petinggi juga di Unpak, jadi sudah terbiasa sharing-sharing ini. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, jelas. Oh, sudah. Oke. Jadi saya mencoba mengambil tema yang sangat luas, ya, yaitu bagaimana pertanian dalam kehidupan umat manusia. Ya, artinya tidak akan ada manusia kalau tidak ada pertanian, kurang lebihnya begitu. Ya, lanjut, Bu Ani. Oke. Nah, jadi kita jarang menyadari bahwa pertanian itu sudah berevolusi lebih dari 7.000 tahun. Ya. Nah, kalau kita lihat peninggalan-peninggalan di Mesopotamia, di Yunani, di China, ya, itu sudah lebih dari 7.000 tahun pertanian ini berkembang. Yang dimaksud dengan pertanian di sini adalah bagaimana umat manusia menetap pada suatu tempat, ya, untuk memenuhi kehidupannya. Kalau kita bandingkan dengan revolusi industri, ya, itu baru tahun 1700-an ke sini. Jadi pertanian masih jauh lebih tua. Walaupun demikian kita masih menyaksikan, walaupun sudah begitu tua, ternyata kehidupan di dunia ini masih banyak yang kelaparan. Ya, artinya, ya, tidak sederhana kita perlu menggali pengetahuan di bidang pertanian ini. Nah, lanjut Ibu. Oleh karena itulah dalam konteks ini saya mencoba mengajak atau menyampaikan pemikiran bahwa karena kita bagian dari alam, ya, maka kita harusnya orang pertanian ini, ya, sangat dekat dengan Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bayangkan tidak akan ada pertanian kalau tidak ada matahari. Semua tergantung dari sana. Ya, nah ini satu siklus. Ya, pemikiran yang ingin saya sampaikan adalah pemikiran siklus. Ya, bukan pemikiran linier. Di sini siklus karbon, CO2 katakanlah. Nah, dalam konteks siklus karbon ini, kita bisa menyaksikan semua unsur biologis pasti mengandung karbon. Bahkan juga kalau misalnya kita sampai ke fosil, minyak bumi dan lain-lain katakanlah, ya, itu bagian dari siklus karbon. Betapa maha besarnya sebetulnya pengetahuan yang kita perlukan, oleh karena itu tidak mungkin ada satu orang, ya, bisa memahami semuanya, termasuk saya sendiri sangat terbatas. Nah, dalam siklus ini, dalam semua siklus, kita jarang juga berpikir ada satu komponen yang mengatur semuanya, yaitu mikroorganisme. Ya, lanjut Ibu. Itu kita akan masuk sekarang ke siklus berikutnya yang sangat penting, yaitu siklus nitrogen. Ya, bahasan mungkin kalau industri pupuk, ya, pasti ininya cara melihatnya nitrogen dibuat dari gas alam untuk urea, itulah teknologi Haber-Bosch. Ya. Tetapi sebetulnya, ya, alam sudah menyediakan sendiri nitrogen. Bahkan udara yang kita hirup itu hampir 80% nitrogen, tetapi dia dalam bentuk yang stabil. Ya. Nah, fiksasi ini pakai bakteri, ya, yang tidak kelihatan. Jadi sebetulnya saya sudah mencoba mengembangkan kurang lebih 10 tahun
bagaimana mendapatkan nitrogen ini dengan bantuan lalat, katakanlah, supaya kita tidak lagi mengganggu persediaan gas alam. Ya, untuk urea itu kurang lebih 50% gas alam yang kita produksi untuk urea, padahal alam ini sendiri menyediakan kurang lebih 79-80% nitrogen yang bisa dipakai untuk pertanian, asalkan ada elemen yang bisa memfiksasinya, menangkapnya, yaitu bakteri. Lanjut. Nah, dengan demikian, sebetulnya Tuhan sudah menciptakan dunia ini akan lestari apabila kita jaga. Ya, siklus berikutnya adalah siklus oksigen. Ya, semua kehidupan pasti memerlukan oksigen. Nah, di sini kita mengeluarkan CO2, sapi ini juga mengeluarkan CO2, ditangkap oleh tanaman, tanaman mengeluarkan oksigen, ya, maka siklus ini menjadi siklus kehidupan yang abadi apabila keduanya bersinergi, tidak saling menghilangkan. Ya. Lanjut. Dengan cara berpikir siklus ini, ya kita bisa akan tetap abadi. Artinya tugasnya cuma satu, dipelihara saja alam ini. Nah, sekarang yaitu siklus air. Tidak ada sebetulnya di dunia ini yang bisa ada kehidupan tanpa air. Nah, seperti gambar ini, dari laut, dari sungai, dari mana menguap, mengkondens, nah kemudian jadi hujan. Nah, di awan itu, ya, perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa di awan itu penuh dengan protein. Ya, protein yang berasal dari mikroorganisme yang terbang ke atas, ya, kemudian disebut bioaerosol. Nah, di sini dengan keberadaan protein di awan itu menjelaskan mengapa di wilayah-wilayah yang tidak berhutan jarang hujan, ya, karena tidak ada bioaerosol di atasnya. Nah, oleh karena itulah hutan, tanaman-tanaman, ya, perlu kita jaga supaya kita mendapatkan bioaerosol sehingga titik bekunya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tanpa adanya bioaerosol. Lanjut. Oke. Nah, tadi saya bicara N, ya, nitrogen sebagai pupuk, fosfat atau dari fosfor juga sama. Batu-batuan ada di sekitar kita, dari bahan tanaman juga kembali lagi, ya, asalkan kita bisa menjaga tanahnya tetap baik, ya, sehingga di situ banyak bakteri-bakteri yang bisa melarutkan fosfor dari batuan-batuan. Nah, oleh karena itulah di sini juga kita melihat bagaimana alam, pertanian, manusia semuanya harus dilestarikan supaya kita tetap bisa menikmati, mensyukuri ciptaan Allah di muka bumi ini. Lanjut. Oke, ini yang saya pikir yang terakhir ini siklus potasium atau K, ya, yang mana menunjukkan bahwa kita sendiri sebetulnya tidak perlu repot-repot asalkan kita bisa membioconvert elemen-elemen yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya maksud dalam slide ini, ya, yang mana ciptaan Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah lalat. Lalat itu terus terang saya sering mengatakan saya sekarang banyak berguru kepada lalat. Dengan satu pertanyaan, ya, mengapa lalat dan belatung tidak mati di gudangnya penyakit? Ya, dengan menjawab pertanyaan itu, maka ungkapan kita hanya bisa mengatakan subhanallah. Ya, karena kalau Bapak dan Ibu sekalian mengambil kotoran, sampah atau apa saja yang sudah didekomposisi oleh belatung, ya, insya Allah di dalamnya sudah tidak ada atau jumlahnya sangat kecil patogen-patogen seperti Salmonella, coli, Campylobacter di dalam kotoran atau sampah yang dikelola, yang didekomposisi oleh belatung itu.
Nah, rupanya jenis lalat itu ratusan ribu jenis. Ya, di antaranya ada satu jenis lalat yang saya kembangkan namanya black soldier fly atau Hermetia illucens. Hermetia illucens ini juga saya suka hanya bisa mengatakan subhanallah. Ya, dalam pengertian dia sangat besar manfaatnya bagi manusia. Ya, selain kemampuannya sangat tinggi, yaitu hampir bisa mendekomposisi setiap jenis sampah kotoran yang cepat busuk, ya dia menghasilkan macam-macam, ya dalam dunia farmasi. Saya pikir kalau saya berjumpa dengan Profesor Van Wilkinskas dari Jerman yang mengembangkan yellow biotechnology, ya maka dunia insek khususnya lalat ini menjadi sumber daya tropika khususnya untuk mengatasi masalah terbesar dunia tahun 2050 katanya, yaitu berkembangnya antibiotik resisten. Ya, jawabannya antimicrobial peptide yang ada di jenis-jenis insek khususnya lalat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah hitung misalnya kalau sampah organik yang dibuang ke TPA Bantar Gebang, itu katakanlah di atas tuh Bantar Gebang, itu bisa menghasilkan uang triliunan rupiah. Ya, apabila kita jadikan pupuk, kita jadikan obat, kita jadikan macam-macam. Ya. Senior saya di IPB, Profesor Megi Tenawijaya dan kawan-kawan menghasilkan enzim dari black soldier fly larva, ya itu sangat baik untuk obat stroke. Ya, bagaimana menghilangkan fibrinogen yang ada di dalam saluran-saluran. Nah, itu belum lagi kita bicara kelangkaan pupuk, ya protein dan lain-lain, ya itu semua bisa diberikan oleh lalat ini. Jadi Bapak bayangkan dalam diagram ini bagaimana sisa-sisa makanan dari pabrik, dari pertanian, dari supermarket terkumpul, diolah oleh black soldier fly di pojok kanan sebelah kanan itu masuk menjadi biofertilizer, ke sana lagi masuk ke bawah untuk biofuel, biodiesel dan obat dan seterusnya. Maka kita baru bicara satu jenis lalat saja sudah bisa membantu kehidupan manusia, mulai dari kesehatannya sampai kepada pangan, sampai kepada penyelesaian masalah sampah, sampai pada penyelesaian masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, jawaban kita hanya satu saja, ya mensyukuri nikmat Allah ini adalah subhanallah dari lalat ini. Belum lagi kita bicara maggot terapi, itu lalat hijau yang kita benci. Ya, ternyata bisa dijadikan sebagai penyembuh untuk luka, misalnya ya, luka akibat diabetes yang tidak bisa sembuh lagi oleh antibiotik, disembuhkanlah oleh Lucilia sericata larva. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah contoh pertanian ya yang ingin kita kembangkan ke depan, yaitu bagaimana dari cara berpikir siklus alam tadi diterjemahkan ke dalam siklus industri dan komunitas, diterjemahkan ke dalam pembangunan yang berkelanjutan. Lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ambil ini dari The Straits Times Singapura. Singapura sudah mendesain ya bagaimana lalat menjadi pemroses semuanya dan menghasilkan kehidupan baru. Nah, istimewanya dari lalat ini, lalat black soldier fly ini, dia nggak punya mulut, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia tidak akan datang ke rumah, masuk ke rumah karena tidak ada kepentingan. Ya, karena tidak makan, tidak minum, untuk apa dia masuk ke dalam rumah? Ya, tetapi larvanya bekerja 24 jam untuk memproses limbah-limbah yang berbahaya buat kita. Nah,
ada satu mudah-mudahan November ini di launching oleh kawan saya di Bekasi, ada satu unit pengolahan sampah dengan kapasitas mengolah sampah 20 ton per hari, ya, menghasilkan untuk mendukung lebih dari 10.000 ekor ayam peternak telur, ya. Tidak menggunakan antibiotik lagi karena di dalam black soldier fly larva ini juga ada antibiotik alami, ya, proteinnya tinggi, 45%-an, lemaknya, lauric acidnya tinggi, daya tahan tubuhnya tinggi buat ayamnya, dan seterusnya. Oleh karena itu di sini kita mengembangkan moto sampah sebagai berkah. Karena apa? Kita punya lalat black soldier fly, misalnya, jadilah sampah sebagai berkah untuk seluruh kehidupan manusia. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa bahas dalam suatu diskusi, tetapi untuk memahami pertanian sebagai penutup, ya, ternyata kita harus mengetahui seisi alam. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang diri bisa memahami pertanian. Ya, saya jadi teringat ungkapan yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, ya, yang mengatakan tidak ada kegiatan manusia yang lebih kompleks selain pertanian. Kita harus tahu alam semesta mulai dari bintang, mulai sampai ke sifat-sifat matahari, angin, udara, permukaan bumi, dan seterusnya untuk bisa memahami pertanian. Oleh karena itulah Abraham Lincoln, ya, menciptakan peraturan perundangan untuk mendukung berdirinya, selain pembebasan perbudakan, katakanlah berdirinya Land Grant University di Amerika. Itulah basisnya, karena sangat kompleks, di semua negara bagian didirikan land grant untuk meneliti pertanian. Ya, kemudian didirikan juga Kementerian Pertanian. Dulu di Amerika sebelum Abraham Lincoln tidak ada Kementerian Pertanian. Ya, setelah Abraham Lincoln, dengan pemahaman beliau bahwa tidak ada yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan perguruan-perguruan tinggi, lembaga-lembaga research, dan Kementerian Pertanian di Amerika, ya, untuk mencoba menggali terus ilmu di bidang pertanian ini. Nah, dan sampai sekarang kita bisa melihat bahwa masalah yang berkaitan dengan pertanian tidak akan pernah habis, ya, sebagaimana diperlihatkan oleh waktu, sudah lebih dari 7.000 tahun, tetap saja kita masih memerlukan dukungan-dukungan pengetahuan untuk mendapatkan makanan yang cukup. Ya. Yang terakhir, saya dalam beberapa waktu ini mengembangkan satu lagi setelah BSF, ya, belatung. Saya juga mencoba mendalami bekatul atau rice bran. Jawabannya subhanallah juga. Ya, subhanallah. Ya, yaitu hampir semua jenis penyakit telah diperlihatkan oleh literatur yang cukup banyak dan juga oleh praktek, ya, bisa menyelesaikan, membantu mengatasi penyakit kronis akibat disorder dalam metabolisme. Ya, itu bekatul. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, bahwa ternyata, ya, kita tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu, ya, apalagi di bidang pertanian yang demikian kompleks. Yang kedua, ya, kita harus lebih meningkatkan kearif dan kebijaksanaan kita sebagaimana ditunjukkan dari sesuatu yang selama ini kita benci, yaitu lalat. Ternyata lalat bisa menjadi sumber kehidupan, khususnya sangat memberikan catatan untuk bangsa-bangsa tropika. Ya, mengapa demikian? Karena bangsa tropika ini dihadapkan kepada suatu masalah, yaitu gudang penyakit akibat dari panas, lembab, dan basah. Berbeda dengan bangsa yang di temperate,
masalah mereka adalah masalah bagaimana mengatasi winter. Sekarang di kita ini masalah kita adalah mengatasi masalah berkaitan dengan lembab, panas, dan basah. Ya, oleh karena itu kita memiliki sumber penyakit. Nah, ternyata lalat itu bisa menjadi obat juga. Ya. Nah, yang ketiga, dari bahan yang selama ini kita tidak perhatikan, yaitu rice bran atau bekatul, ternyata masalah-masalah besar yang berhubungan dengan penyakit-penyakit atau kondisi lifestyle sekarang, terutama dengan penyakit-penyakit kronis, ya, akibat metabolisme yang disorder, ya, bisa diatasi oleh bekatul. Ya. Jadi hikmah yang ingin kami sampaikan adalah marilah kita mensyukuri apa yang diberikan oleh alam kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kesejahteraan kita bersama ke depan. Dan itu ada di ilmu yang harus terus kita pelajari. Demikian Pak Hasan, Bapak Ibu sekalian, presentasi kami, mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa berdiskusi apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Agus atas apa yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Dan kembali lagi ya buat kami semua ya, para peserta yang tentunya bukan dalam bidang ini, yang hanya bisa menyampaikan subhanallah ya Pak Agus ya, ketika dihamparkan bahwa bagaimana pertalian antara satu elemen ciptaan Allah dengan ciptaan yang lainnya. Dan betapa saya terus terang saja tadi ketika Pak Agus menyampaikan bahwa sepatutnya kita berterima kasih kepada lalat itu Pak Agus ya. Saya jadi merinding sendiri terus terang tadi itu Pak Agus ya. Boleh jadi kita tidak disadari kalau seandainya kita ingat disebutkan nama lalat aja seakan-akan negatif gitu. Kemudian kita melihat lalat kadang-kadang kita seakan-akan wah benci atau gimana gitu kan. Nah, padahal sebetulnya di balik itu semua ya betapa ya Pak Agus ketidaktahuan kita saja yang kita melihat bahwa seakan-akan bahwa ini tidak berguna ataupun membahayakan, padahal sebetulnya rahasia Allah itu luar biasa. Nah, Pak Prof. Agus ya, Masya Allah ya, saya kira inilah boleh jadi esensi daripada betapa pentingnya kita menelusuri lebih dalamnya dari setiap ciptaan Allah di muka bumi ini. Nah, Prof. Agus pada hari ini dan sebagaimana kita dapati bukan hanya kita pertanyaan semata-mata yang dihantarkan, tetapi kita ingin juga agar silaturahim kita berada dalam forum ini bisa terbina dan terbangun gitu, Prof. Agus ya. Nah, di sini hadir juga seorang peneliti, Prof. Baru aja sekitar sebulan yang lalu beliau menyampaikan juga mengenai masalah pertanian. Ada Ibu Dina Yulia, beliau ada seorang peneliti di Melbourne gitu, Prof. Nah, saya ingin agar bersilaturahim nih antara Ibu Dina Yulia dengan Prof. Agus. Silakan Ibu Dina boleh menyampaikan sapaannya kepada Prof. Agus. Silakan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya, Ustadz? Jelas Ibu Dina. Mohon maaf, saya lagi di kantor ini. Lagi pakai jas lab juga. Assalamualaikum Prof. Agus. Kebetulan Masya Allah Pak Hasan, saya lagi nulis pertanyaan untuk Prof. Agus, malah saya disuruh perkenalkan diri. Prof. Agus, saya Dina Yulia, bekerja di CSIRO di Canberra, Alhamdulillah. Kalau boleh saya bertanya satu, Prof. Agus, sebentar saya cek lagi pertanyaan saya. Masya Allah, luar biasa ya kemampuan larva black shoulder fly ini yang saya sendiri tidak tahu banyak karena tidak pernah belajar tentang lalat ini. Nah, dan kemampuannya dalam membantu mendekomposisi food waste ya, Prof. Agus, terutama ketika stage-nya masih larva. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan supaya memaksimalkan penggunaan larva, tetapi at the same time jangan sampai bisa menimbulkan outbreak karena populasinya yang terlalu banyak. Bagaimana menyeimbangkan itu, Prof. Agus? Jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Hasan. Alhamdulillah. Begitu dulu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Dina. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi sebetulnya bagaimana ya? Bahkan
kalau outbreak itu dapat dikatakan hampir sulit terjadi. Ya, kenapa? Karena musuh alaminya banyak sekali. Itu satu. Ya, si lalat ini terbangnya juga nggak bisa kenceng. Ya, dan kalau kita bandingkan ya burung, ya dikasih lalat hijau nggak mau dia. Ya, kalau dikasih lalat black soldier fly langsung ditangkap. Ya, artinya musuh alaminya banyak. Ya. Yang kedua, usianya nggak panjang, karena dia nggak makan nggak minum tadi. Ya, dia nggak punya mulut. Ya, usianya nggak panjang. Setelah kopulasi dia mati dia. Ya paling lama 14 hari. Ya. Nah, oleh karena itu yang paling masalah terbesar adalah bagaimana kita beternak lalatnya ini supaya kita dapat telurnya banyak. Ya. Nah, kemudian nanti telurnya ini kita ternakan ya. Oleh karena itu seperti yang saya praktekkan dan teman-teman lain semua udah praktekkan, kita perlu punya rearing house. Jadi kita beternak lalat sekarang. Ya, yang mana si lalatnya ini nggak boleh terbang kemana-mana, kita kurung pakai kasa begitu, ya. Nanti telurnya kita ambil, kita masukkan ke hatchery, disitulah kita nanti dari hatchery diambil yang sudah usia kurang lebih 10 hari, ya, untuk khusus kita kasih makanannya bermacam sampah organik, bahan-bahan organik yang cepat busuk, termasuk sisa-sisa dari rumah potong, ya, sisa-sisa dari pabrik, makan makanan kadaluarsa, ya, ya. Nah, jadi kalau untuk outbreak itu sangat sulit, ya. Bahkan kita ingin mencari beternak untuk sebanyak-banyaknya, Bu. Kurang lebih begitu. Terima kasih, Prof. Agus. Masya Allah. Baik. Baik, terima kasih Ibu Dina dan Prof. Agus. Nah, Bapak Ibu, kita beranjak ini ke pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kunto, tadi saya membacanya, bahwa kalau kita memperhatikan seperti halnya dengan industri pupuk saja gitu, Prof, ya, bahwa bagaimana Allah sudah mengatur ya keseimbangan alam semesta ini. Nah, namun dalam prakteknya penggunaan gas bumi sehingga banyak sekali menyisakan ya perusakan lingkungan dan sebagainya, permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks selain daripada benefit tentunya. Nah, maka beliau menyampaikan mohon penjelasan dampak terburuk apa yang terhadap lingkungan, apa dampak terburuk terhadap lingkungan terkait dengan isu terkini mengenai perubahan iklim. Dan tadi itu kenapa kebijakan, kalau seandainya kita mengetahui bahwa kebijakan ada yang positif dibandingkan pengerusakan, kenapa kita lebih memilih banyak sekali mengelola sumber-sumber daya yang bisa menimbulkan efek negatif terutama pada lingkungan ini yang lebih besar gitu, Prof. Faktor apa yang membuat agar hal ini dapat terhindari atau terkurangi minimalnya? Silakan, Prof. Nah, saya terima kasih. Jadi saya punya pengalaman yang sangat menarik kurang lebih selama 10 tahun lebih ini. Ya. Nah, yaitu ini akhirnya saya menemukan literatur yang disebut agnotology. Ya, atau nanti prosesnya agnogenesis. Yang disebut agnotology adalah suatu filosofi jahat, ya, yang bagaimana membangun ketidaktahuan. Ya, ini lawannya epistemologi. Kalau sains, ya, membangun ketahuan, ya, pengetahuan. Tapi berkembang juga agnotologi yang membangun ketidaktahuan. Ya. Nah, kemudian yang tertangkap dalam lingkungan kehidupan kita adalah, ya, Pak Hasan, Pak Ustadz, dan Bapak-Bapak semua bisa bertanya sendiri misalnya, mengapa kita sudah punya undang-undang yang disebut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah. Ya. Nah, kemudian kita sudah punya PP 81 untuk mengolah sampah. Kita punya kementerian, kita punya semuanya, budget, tetapi urusan sampah nggak selesai-selesai. Ya, nah bahkan
pengalaman saya mencari sampah itu susah ya sekarang ini ya. Nah, jadi di sini ada satu dimensi non teknis ya yang menghambat development ke arah yang sifatnya sustainable ya, ke arah yang lebih baik untuk masa depan ya. Nah, mohon maaf saya bukan ahli teknik kimia katakanlah ya, tetapi saya mencoba melihat efek dari Haber-Bosch technology ya, urea ya, yang namanya laut mati akibat eutrophication itu berkembang hampir di mana-mana ya. Nah, pertanyaannya ya, mengapa kita tidak masuk ke dalam hukum alam seperti saya gambarkan pada tahap awal ya, mengembangkan siklus ya. Saya Pak Ustadz sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah beli pupuk, maaf saya ya. Saya mengembangkan pupuk yang diberikan oleh lalat tadi itu ya. Jadi di sini filosofi berpikirnya adalah ya, bagaimana kita mengembangkan mikroba seperti Azotobacter, bakteri, Azosphyllum itu untuk menangkap nitrogen, Bacillus untuk pencegah hama, ya, kemudian Pseudomonas, banyak lagi, ya, dan inilah yang paling subur di tropika. Jadi mikroorganisme harus menjadi instrumen utama dalam teknologi pemupukan. Ya. Oleh karena itu, kalau kita gunakan kerangka berpikirnya teori Kondradiv, maaf saya menggunakan istilah teknis, ya, untuk meramal 80 tahun, 60 tahun ke depan, maka yang diperlukan adalah kesehatan holistik. Ya. Dalam kesehatan holistik itu, salah satu elemen utamanya adalah bioteknologi. Ya, bioteknologi dimulai dari mana? Dimulai dari budidaya, ya, sampai kepada penyimpanan. Ya, karena banyak juga kita kayak diberikan Tuhan ini alam tropika bakteri ini. Ya, sebagai ilustrasi dari literatur saya baca, jumlah bakteri yang ada di dalam tubuh kita melebihi jumlah sel tubuh kita itu sendiri. Dapat dibayangkan. Jadi kita diatur oleh hal-hal goib itu, kalau secara mikrobiologi, goib itu bakteri itu yang mengatur tubuh kita. Kita sedih, kita bahagia, kita sakit akibat bakteri ini di dalam tubuh kita. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah menjawab satu pertanyaan yang jarang diungkap, yaitu mengapa sampai sekarang tidak ada satupun negara di wilayah tropika bisa atau sudah menjadi negara maju. Ya, makin dekat ke tropika, makin dekat ke khatulistiwa, kehidupan makin kacau, makin miskin, dan seperti itu. Nah, saya punya hipotesa, karena kita tidak mensyukuri sifat-sifat alam tropika yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tetapi kita bahkan menjauhinya. Istilah saya, kita bukan belajar dari lalat, tapi belajar dari beruang kutub. Ya, kita akan kerepotan nanti itu. Nah, oleh karena itu dalam pupuk, saya menganjurkan, ya, mari kita kembali ke model alami, ya, alam lebih cerdas karena ciptaan Allah. Ya, mari kita ke model alami, mari kita pelajari pemanfaatan mikroba, insekta yang menjadi sumber daya utama alam tropika. Ya, untuk menjawab pertanyaan mengapa sampai sekarang belum ada negara yang di daerah tropika itu bisa menjadi negara maju. Kurang lebih itu, Pak Ustadz. Masya Allah. Baik. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Agus atas pencerahannya, dan saya ingat dulu Prof. Agus ya, bahwa walaupun tidak berhubungan secara langsung, tapi saya tahu Bapak ketika Bapak sebagai deputi di Kementerian BUMN,
dan saya masih sebagai corporate secretary waktu itu di BUMN Pupuk ya. Jadi memang kalau kita perhatikan Prof ya, bahwa Allah menciptakan gas bumi itu kan untuk kemaslahatan umat manusia juga tentunya Prof ya. Bahwa tidak Allah ciptakan semua ini sia-sia, dan apapun yang Allah hadirkan di muka bumi ini kan adalah untuk memfasilitasi anak-anak manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, tentunya yang saya tangkap dari pesan yang Prof sampaikan tadi itu, dengan temuan teknologi bukan berarti kita tidak memberdayakan seluruh potensi alam, tetapi adalah bagaimana menjaga dan mengelolanya secara berimbang ya Prof ya, antara teknologi tersebut sehingga benefitnya kita dapatkan tetapi dengan seminimum mungkin menimbulkan pencemaran ataupun apalagi kerusakan di muka bumi ini. Nah, berikut ini Prof ada pertanyaan dari Ibu Yusnidar. Ini mohon beliau menanyakan apakah efek pemakaian pupuk kimia terhadap kesuburan lahan tanaman padi, beliau menyebutkannya, dan mungkin yang dimaksudkan ini secara jangka panjangnya apa yang akan berlaku pada tanah yang apalagi kalau secara berlebihan menggunakan pupuk itu sendiri, Prof. Kira-kira bisa digambarkankah? Itu saja, Prof. Begini ya, coba kita kembali ke pengertian kesuburan tanah. Ya, nah ukuran kesuburan tanah bukan kandungan NPK, tapi bahan organik, organik. Ya, apabila organik itu sudah sama atau kurang 1%, itu analoginya berlaku untuk tanah gurun. Ya, nah 2% ke bawah itu kritis. Ya, di atas 2% sampai 5% kurang lebih organik tanah itu dapat dikatakan tanah masih relatif baik. Nah, sekarang berapa persen tanah di Jawa yang dulu dikenal dengan pulau tersubur di dunia katakanlah, kandungan organik sekarang berapa? 75% tanah-tanah di Jawa ya itu sudah di bawah 2%, Pak. Ya, jadi sudah dapat dikatakan kita belum bisa melestarikan kesuburan tanah. Nah, penambahan pupuk-pupuk kimia ya itu akan mempercepat proses kerusakan tanah. Ya. Nah, inilah sebetulnya saya mungkin Bapak ingat kita diskusi bagaimana konsep awal pupuk Indonesia. Ya. Nah, saya masih ingat betul ya konsep awal untuk mendirikan holding pupuk Indonesia adalah menjawab pertanyaan bagaimana menyiapkan, kita mungkin namanya bukan pupuk tapi penyubur ya, supaya ini penyubur tanah Indonesia sampai pada tahun 2045 katakanlah ya. Nah, kalau ini tidak kita siapkan ya, maka bukti-bukti sekarang sudah menunjukkan tanah-tanah kita ini kadar organiknya sebagian besar sudah di bawah 2%. Artinya bakteri-bakteri, mikroorganisme ya sudah sulit ya hidup di situ. Ya. Nah, oleh karena itu sangat sederhana saya menjelaskan mengapa kita sangat memerlukan organik ini. Ya, pertanyaannya demikian. Ya, dapatkah kita menanami gurun pasir hanya dengan menggunakan menyediakan bibit unggul, pupuk dan irigasi? Tanam itu gurun? Tidak bisa, tidak bisa. Ya, nah oleh karena itu keseimbangan alam perlu kita ciptakan, dan ya filosofi ke depan kalau saya boleh memberikan saran, pupuk kimia itu adalah semacam suplemen saja, bukan yang pokok. Yang pokok adalah penyebaran sumber-sumber kehidupan berupa mikroorganisme tadi. Yang mana makanannya adalah organik. Oleh karena itu, bahan-bahan organik harus melimpah. Nah, kurang lebih begitu tanggapan saya. Oleh karena itulah alam kalau semua ditambah pupuk kimia, apalagi nah, dalam pupuk K dan P, ya, dia berasosiasi tinggi dengan logam berat. Ya. Nah, jadi
Ya, kita perlu berhati-hati sekali dengan peningkatan pupuk K dan P yang mana dia banyak berasosiasi dengan logam berat. Ditambah lagi 100% kita impor itu pupuk. Ya, untuk K dan P, padahal bakteri-bakteri, mikroorganisme, bahan-bahan organik melimpah di negeri tropika ini. Demikian, mohon maaf kalau saya agak baik. ini. Baik, Prof. Berikut ini ada pertanyaan dari Pak Kristiano, cukup panjang beliau menyampaikannya. Namun sebagian dari apa yang disampaikan ini sudah dijelaskan tadi itu mengenai bagaimana pentingnya kita menjaga keseimbangan ya antara pencapaian tujuan kita dengan apa yang ingin kita capai dengan kesadaran akan masalah lingkungan ini sendiri. Nah, kalau saya kita perhatikan, Prof ya, bahwa kesadaran untuk mendapatkan produk-produk ya seperti halnya kita sudah melihat sekarang ini preferensi sudah mulai bergeser juga kepada produk-produk organik gitu, Prof ya, dengan yang tanaman-tanaman yang lebih sehat lagi dan lebih selektif. Misalnya sekarang ini kita sudah melihat masyarakat misalnya jeruk-jeruk impor saja gitu, Prof ya. Dulu kita berlomba-lomba memberi jeruk impor, tapi sekarang ini setelah melihat bahwa jeruk impor itu terindikasi menggunakan pestisida secara berlebihan, apalagi dengan daya tahan yang aneh juga kalau saya sampai berminggu tidak busuk-busuk begitu kan. Nah, kita bisa melihat bahwa kesadaran masyarakat akan hal ini sudah mulai ada begitu, Prof ya. Namun tentunya belum sebanding. Nah, kira-kira menurut Prof, apa sih langkah-langkah penyadaran yang bisa dilakukan di dalam mengatasi permasalahan yang semakin tidak pekanya terhadap lingkungan, apalagi kita bisa mendapati terutama di perkotaan ya lahan-lahan yang sudah berubah menjadi beton semua sekarang ini, sehingga wadah-wadah penampungan penyerapan air yang berada di wilayah itu semakin berkurang sekarang. Kira-kira apa pengalaman Prof yang pernah berada di birokrasi pemerintah sendiri yang bisa kita jadikan semacam langkah-langkah strategis agar penyelamatan lingkungan ini lebih efektif lagi, Prof, ke depannya? Terima kasih, Pak Ustadz. Memang bagaimana ya? Saya ingin memulai dari hal yang sederhana nih, ya, tapi prinsipil, ya, yaitu pola konsumsi, ya, pola konsumsi. Nah, ada hasil research ya yang menunjukkan pola konsumsi Indonesia itu berkembang ke pola konsumsi Barat, ya. Terutama diindikasikan oleh makin meningkatnya impor terigu, penggunaan terigu. Ya, nah, padahal banyak literatur yang menunjukkan ya pola konsumsi itu bukan hanya terigu, maksud saya bukan hanya tidak menyehatkan badan, tubuh, dimensi fisiknya, biologisnya, tetapi masuk juga ke dimensi mental. Ya, ada artikel yang mengatakan Breads and Mental Disease dalam majalah Frontier tahun 2021, jadi baru-baru ini. Nah, yang ingin saya katakan apa? Ya, alam tropika ini ya punya kelebihan satu ya dibandingkan alam temperate dalam konteks makanan, ya, yaitu banyak jenisnya, ya, keanekaragaman hayati. Ya. Nah, oleh karena itulah menjadi pertanyaan penting untuk menyeimbangkan alam dan kehidupan kita ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati ini, buah-buahan, sayuran dan lain-lain, ya, ternak, ya, itu kita punya beraneka ragam, ya, sumber karbohidrat beraneka ragam, ya. Nah, dalam konteks ini kita cenderung ke beberapa jenis spesies tanaman atau hewan saja yang kita manfaatkan, ya. Nah, misalnya kita jarang bertanya, mohon maaf kalau saya sekarang mengajukan pertanyaan di sini, mengapa kita tidak bosan-bosannya makan nasi? Pagi nasi, siang nasi, ya, malam nasi, sepanjang hidup. Ya. Nah, rupanya
ada satu artikel yang menunjukkan bahwa kita makan nasi itu ketagihan. Karena di dalamnya ada eksorfin. Ya. Nah, oleh karena kita ketagihan, maka kita tergantung pada satu atau dua jenis spesies saja. Padahal Tuhan memberikan ratusan atau janganlah sangat banyak spesies makanan, buah-buahan, ikan, macam-macam untuk orang tropika ini. Dan menurut dalil kesehatan, semakin kita terdiversifikasi pola makanan, maka kita akan semakin sehat. Tentu bukan hanya blok karbohidrat saja diversifikasinya, tapi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, macam-macam kita akan dapatkan. Ya, nah, disinilah matching point antara perilaku manusia dalam konsumsi makanan dengan ini alam, ya, dengan keseimbangan alam. Ya, nah, di sini mungkin bayangan saya, ya, nah kebetulan saya ini dibesarkan di pedesaan, ya oleh generasi tiga generasi di atas saya. Jadi saya diperkenalkan bagaimana pendidikan, ya tanda petik bukan pendidikan di sekolah, tapi pendidikan di rumah, di lingkungan, untuk selalu berinteraksi dengan alam. Nah, saya melihat pendidikan inilah yang mungkin perlu kita lihat kembali. Ya, mengapa tren kita ke barat? Ya katakanlah, atau ke Korea, atau bukan tren kita ke dalam yang telah menghidupi kita. Ya. Nah, hal-hal inilah mungkin yang perlu kita pikirkan lebih dalam lagi, kita diskusikan supaya menjadi kebiasaan baru ke depan, ya, pola adaptasi dengan iklim tropika karena kita ada di tropika, ya, dengan apa namanya pemanfaatan alam ini. Saya berikan ilustrasi, Pak Ustadz, kalau di Prancis, ya, kita bisa menemukan lebih dari 400 jenis keju. Ya. Nah, mengapa di kita jenis tempe hanya itu saja? Padahal tempe itu warisan teknologi leluhur yang luar biasa. Mengapa tidak berkembang menjadi 400 jenis tempe, katakanlah? Nah, ini suatu pemikiran-pemikiran yang dalam dunia pendidikan dan penelitian yang harus kita kembangkan. Nah, struktur, mohon maaf Pak Mehmet, mungkin kita di pertanian, ya, struktur research kita pun masih komoditas. Ya, oleh karena itu kita dipersempit pemikiran kita oleh komoditas, bukan oleh ekosistem, oleh kehidupan kita. Ya, mungkin demikian, kalau terlalu jauh saya mohon maaf. Terima kasih. Masya Allah. Prof. Agus, Masya Allah, bisa dalam dan sangat luas sekali bahasan yang kita dapati ya dari apa yang Prof sampaikan pada hari ini, sehingga rasanya tidak cukup ya Prof ya hanya kali ini Prof. Apalagi kalau misalnya kita memperhatikan pertanyaan-pertanyaan banyak, termasuk juga pertanyaan teknis bahwa bagaimana efektivitas misalnya apa tadi itu yang salah satu apa makanan itu bekatul ya Prof ya tadi itu. Sebentar, ada pertanyaan dari mana ini? Sebentar. Yang mengenai bekatul ya, betul. Namun gini Prof, pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan visitasi dari Ban PT untuk Universitas Dian Nusantara, di mana saya sendiri dapat amanah sebagai salah satu wakil rektornya dan Prof Suryadi sebagai rektornya, dan beliau sudah mohon maaf meninggalkan lebih dulu forum ini, dikarenakan jam 8 persis akan dimulai acara akreditasinya. Nah, sehingga pembicaraan, dan saya kira ini merupakan sebuah rahmat gitu Prof ya, karena kita lagi seru-serunya, lagi enak-enaknya, tiba-tiba waktu mengakhiri kita, sehingga bila Prof berkenan, Prof tidak usah menunggu terlalu lama, 2 minggu paling lambat Prof sudah memberikan waktu lagi untuk hadir lagi di dalam forum ini Prof, dikarenakan dimensi yang disampaikan ini cukup luas. Tadi itu saya yakin bahwa para peserta kita topik mengenai lalat itu Prof, itu akan menjadi topik tersendiri rasanya Prof, saya kira khusus dengan berbagai jenis lalat itu serta apa saja kemanfaatannya. Karena selama ini seakan-akan kan selalu kita dikotomi ya Prof ya, dikemukakan bahwa antara lalat dan lebah gitu Prof ya.
lalat dan lebah, sehingga seakan-akan lebah yang menjadi pahlawan, Iya. sementara lalat seakan-akan yang peran antagonisnya, seakan-akan seperti itu. Padahal kita bisa mendapati bahwa banyak di balik itu semuanya rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan dari apa yang Prof sampaikan pada hari ini, Prof, Masya Allah gitu kan, membuktikan kepada kita semuanya bahwa betapa pentingnya kita terus belajar ya Prof ya, karena dari apa yang kita dapati, kita bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh orang bijak dahulu, bahwa semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mengetahui bahwa betapa sedikitnya yang kita ketahui itu, gitu kan ya. Jadi pada hari ini termasuk dari lalat saja gitu kan ya, kita ternyata banyak sekali yang tidak diketahui. Terus terang saja Prof, kita bisa mendapati dalam Al-Quran ya, bahwa bagaimana Allah menyampaikan bahwa Allah bisa memberikan perumpamaan di dalam menjelaskan ayat-ayat Allah itu, bahkan termasuk memberikan perumpamaan melalui seekor lalat pun gitu kan. Dan bahwa kita hanya untuk membahas lalat saja, dan bahkan kalau misalnya makan di bawah lalat, kita nggak bisa mengambil lagi makanan yang diambil oleh lalat itu. Nah, sampai sedemikiannya sesungguhnya untuk hal ini, semoga dapat mengikis kesombongan kita Prof ya, kalau misalnya kita tahu bahwa lalat saja kita tidak menguasainya, apalagi dengan hal-hal yang lainnya, sehingga mudah-mudahan Allah terus hadirkan kearifan bagi kita semuanya. Nah Prof, sebelum kita mengakhiri acara ini, kami persilakan apabila Prof ada ingin menyampaikan kata penutup dalam sesi hari ini, menyongsong sesi berikutnya yang akan kita atur jadwalnya lagi. Kepada Prof Agus kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan, berinteraksi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebetulnya pengajian online ini, ya, mudah-mudahan bisa menjadi, saya menggunakan istilah IKEM. I-nya itu informasi, K-nya komunikasi, E-nya edukasi bersama kita, untuk menemukan modalitas modaliti cara mengatasi penyelesaian. Ya, nah mudah-mudahan pengajian online ini bisa menghasilkan nanti modalitas-modalitas, ya, cara-cara yang disampaikan kepada para pihak yang berwenang, ya, katakanlah, ya, menjadi produk dari atau output dari pengajian online ini. Ya, mungkin ini akan menjadi amalan kita yang bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau banyak hal yang kurang pas, dan mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan lagi pada kesempatan lain. Ya, dalam keadaan sehat, semakin sehat. Terima kasih. Demikian Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Agus atas apa yang disampaikan, dan saya mendapatkan terminologi baru lagi, IKEM ya Prof ya. Jadi informasi, komunikasi, edukasi, dan itu semua bisa menjadi modal ya Prof ya. Dan tadi saya waktu singkat saya coba searching, IKEM itu ternyata merupakan kata yang banyak dijadikan nama juga Prof. Di sini dituliskan nama ini diambil dari bahasa Igbo, dan itu diartikan adalah IKEM, Allah adalah kekuatanku. Masya Allah. Jadi ternyata ada artinya. IKEM itu dalam terminologi dikatakan bahwa Allah adalah kekuatanku. Arti IKEM itu. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan ya, keistiqomahan bagi kita semuanya, khususnya di dalam forum bareng online ini. Dan terutama Prof, terimalah salam persaudaraan dari kami semuanya, dan kami berharap sebagaimana halnya banyak sekali ilmuwan yang hadir dalam forum ini terus berbagi makna, maka kami mohon Prof juga berkenan untuk terus memberikan pencerahan di dalam forum ini, dikarenakan apa yang kita dapat dalam Al-Quran ini sangat terbatas ya Prof, kemampuan kita di dalam memahaminya. Allah telah menegaskan hal ini, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kepada kamu semuanya itu kecuali hanya ilmu yang sedikit saja gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Prof Agus pada hari ini, tidak saja kita mendapatkan pencerahan dalam hal teknis mengenai pertanian, namun sebagaimana tadi beliau banyak sekali mengingatkan kita semuanya bahwa
betapa dengan semakin banyaknya kita meneliti ini, semakin banyak kita mempelajari, semakin kita mengetahui dan menyadari bahwa betapa tidak terhingga dan tidak terbatasnya kekuasaan, kecerdasan, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya dari apa yang kita lakukan ini, Bapak Ibu sekalian, tiada lain ketika Allah memerintahkan kepada kita bertadaburlah, belajarlah, bersegeralah gitu, termasuk perintah menuntut ilmu itu adalah agar kita faham sesungguhnya pada akhirnya hakikat keberadaan diri kita semuanya terhadap Allah yang telah menciptakan kita semuanya. Sehingga semoga dengan apa yang kita dapati melalui Prof. Agus pada hari ini, tentunya terima kasih kita kepada beliau ya, semoga apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan seketika kita mendapat inspirasi dari apa yang beliau sampaikan ini, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, apabila seseorang itu terinspirasi mengetahui dan melaksanakan kebaikan atas apa yang telah engkau ikhtiarkan, maka sesungguhnya apa yang telah dilakukan itu lebih baik daripada unta merah sebagai simbol kemewahan, dan itu lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh matahari sejak matahari itu terbit sehingga terbenamnya. Nah, semoga kita terhimpun dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Agus tadi itu, IKEM, sehingga forum kita ini menjadi forum informasi, menjadi forum komunikasi, silaturahim tiada henti, menjadi forum juga edukasi ilmu dunia dan ilmu akhirat, dan semoga hal ini menjadi modal kita semuanya dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf lahir batin Prof. apabila terdapat kekurangan di dalam kami mengantarkan acara ini, dan juga kepada Bapak dan Ibu para peserta, dan sama-sama kita mengakhiri pertemuan ini dengan memahkotainya dengan doa yang dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, dan terima kasih Prof. Agus. Kayaknya hari ini dunianya ini terbuka lebar nih Pak Ustadz. Insyaallah. Waduh, bukan main, betul yang disampaikan Pak Ustadz Hasan. Selama ini kita seolah-olah menganggap lalat itu jahat. Ternyata hari ini bukan. Tidak ada ma khalaqta hadza batila. Semuanya tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang salah. Marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita tambah ilmu, tambah arif, tambah taat, tambah takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiuka fil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim adil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in sanira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim. Engkau bukakan hati dan pikiran kami ya Allah. Engkau berikan hidayah, Engkau berikan inayah, Engkau berikan petunjuk. Setiap hari kami ngaji di NBO ini yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib, membukakan makna-makna yang ada di dalam kalammu Al-Quranul Karim. Begitu pula ya Allah, Engkau hadirkan orang-orang yang di beranda ini, membukakan hati, pikiran kami, membukakan mata melihat, bertambah banyak ilmu yang belum kami ketahui, disampaikan oleh orang-orang yang arif dan bijaksana. Engkau berikan ilmu, memberikan informasi kepada kami bahwa ilmu yang kami miliki ini belum ada apa-apanya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Setiap hari Engkau berikan petunjuk, Engkau berikan ilmu, agar bermanfaat ilmu tadi kepada kami. Bermanfaat untuk kami, keluarga kami, bangsa negeri kami ya Rabb. Ilmu yang menambahkan ketakwaan dan ketaatan kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan semuanya jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz Taslim atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Nah, baiklah Prof. Agus Pakpahan, Pak Mehmet, Bapak Ibu semuanya, Ustaz Taslim, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita semuanya, Bapak dan Ibu para peserta. Keberadaan Bapak Ibulah yang membuat kita menjadi bersemangat sekali di dalam menata dan menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amin. Mohon doa restu pula semoga program akreditasi yang akan dilaksanakan oleh Ban PT untuk Undira pada pagi hari ini untuk prodi teknik elektro dapat berlangsung dengan baik, dan semoga predikat yang diberikan pun dari hasil akreditasi terbaik yang bisa diberikan. Dan Prof. Suaradi menitip salam untuk Prof. Agus Pakpahan dan kepada Pak Ibu semuanya. Beliau meninggalkan forum lebih awal dikarenakan ada beberapa yang harus segera disiapkan. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir batin. Kita akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.